kita benar-benar mencari akar masalah. Dengan cara apa? Di sini kita kawinkan antara fishbone analisis dengan 5 why, dengan teknik 5 mengapa. Nah, contohnya untuk ibu-ibu. Contohnya, saya ajarin ibu-ibu ya. Pertanyaan kelima itu baru valid. Tanya ke papanya. Ya, Pak, ngapain? Ini tadi masih pakai batik pulang jam 10 malam. Terus jawaban pertama. Halo, Mas. Rapat, Mas. Belum valid, ya. Why yang kedua, kenapa rapat harus sampai tengah malam? Itu why yang kedua. Rapat rumah ya? Akreditasi, Mas. Ya. Terus why yang ketiga, kenapa rapat akreditasi harus sampai malam? Sampai pertanyaan why yang kelima, hentikan ibu-ibu. Paham tentang pengobatan TB, gitu ya? Jawaban pertama, panahnya ke sini. Kurangnya sosialisasi, gitu ya. Kurangnya informasi, ya. Vaksin COVID kurang dalam. Informasi, ya. Tentang ini. Kemudian tanya lagi, baik selanjutnya, mengapa kok kurang informasi? Ya, Teori lah kali. seandainya nanti sampai baik yang kelima ketemu jawaban, kader PMO belum memahami tentang pengobatan TB yang terbaru. Ya, jadi seandainya ini dari puskesmas dan sebagainya, ternyata endingnya kader PMO yang memang kurang paham. Nah, akar masalah ini Bapak Ibu, akar masalah ini setiap ini nanti kan juga ketemu akarnya ya, ketemu akarnya. Ini dikasih warna yang berbeda. Setiap akar yang ketemu dikasih warna yang berbeda. Maksudnya dikasih warna yang berbeda dengan yang ini. Jadi kalau ini di blok merah itu tandanya dia adalah akarnya. Ya. Dan kalau seandainya Bu, pertanyaan ketiga udah nggak bisa dijawab Bu. Ya. Apakah harus sampai dengan pertanyaan yang kelima? Belum. Ya. Iya. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau seandainya pertanyaan ketiga udah nggak bisa dijawab lagi, ya jangan dipaksakan. Contohnya, medannya yang sulit dicapai, terus bukannya Marisa, gitu ya. Jadi intinya, ya kalau memang sudah tidak bisa dijawab, oke lah, nggak apa-apa, ya. Tapi berusaha, jangan alasan ini sudah nggak bisa dijawab Bu, gitu ya. Jadi tetap Bapak Ibu nanti makanya di sini belajar membuat fishbone dengan akar masalah di sini yang benar-benar menjadi akar. Jangan sampai baru ini udah dianggap ini adalah akar. Baru ketemu sini sudah kebanyakan seperti ini aja udah langsung dianggap akar. Ya, yang kita temui di puskesmas itu sudah dianggap sebagai akar, padahal belum. Ya, jadi nanti itulah bedanya ya. Setelah mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu nanti jadi cantik nih ininya ya, fishbone analisisnya. Oke, kemudian setelah kita buat akar masalah, kemudian kita bikin apa Bapak Ibu? Perumusan masalah. Pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah itu Bapak Ibu di sini ya, nomor di sini masalah. Ya, di sini akar masalah. Kemudian ini alternatif pemecahan masalah, dan ini pemecahan masalah terpilih. Caranya adalah tadi masalahnya apa? Yang TB 30% itu tadi ya. Akar masalahnya, yang pertama tadi yang kader PMO ya. PMO ya. Seandainya tadi kan berarti ada 6, ada 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Itu dibuat masing-masing beginikan Bapak Ibu. Alternatif itu ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semuanya dibikin 1, 2, 3. Tenang, ini yang membuat nanti bukan hanya Bapak Ibu saja, tapi semua koordinator harus mampu menyusun ini ya. Harus mampu menyusun ini. Kemudian 1, 2, 3 yang dipilih ya, sebelum kita menyampaikan yang dipilih, di antara 1, 2, 3 ini yang terbaru dari manajemen puskesmas kita adalah harus ada salah satu yang mengandung inovasi. Waduh. Harus ada satu yang mengandung inovasi, sehingga nanti Bapak Ibu ketika ada ini harus inovasi apa untuk setiap pemegang koordinator ini ABCD kayak gitu kita udah gampang lah, karena di dalam RUK itu ada setiap kali ininya sudah ada inovasinya. Nah, kemudian ya silakan dipilih ya, boleh 1 atau 2. Ya, 1. Ya, silakan ya. Terus untuk memilih yang mana A, B, C, D, E, apakah 1, apakah 2 atau 3, apakah 1 dengan 3, apakah 1 dengan 2, apakah ini dengan ini, itu menggunakan metode apa Bapak Ibu? Brainstorming. Nah, semua kembali menggunakan brainstorming. Ya.
begitu. Jadi ini Bapak Ibu, ini langkahnya. Sampai akhirnya di sini seandainya ini yang dipilih adalah refreshing kader PMO, gitu ya. Nah, ini ya, inilah Bapak Ibu, ini adalah cikal bakal kegiatan RUK. Jadi kegiatan RUK itu copy paste aja dari pemecahan masalah terpilih seperti ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ketika surveyornya datang langsung mau tanya yang mana? Yes. Yang mana? Ini datanya di sini ya. Ini berasal dari data ini ya. Ini PISPK ini coba dibuka PISPK yang ini. Kemudian ini berangkat dari masalah yang ini. Kemudian akhir SMD, MMD itu ada 4 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah pra SMD. Pertemuan pertama ini adalah pra SMD. Pertemuan pertama di sini yang diundang adalah, jadi nggak usah dicatat Bapak Ibu, nanti akan dapat korpenya khusus ini, ya. Amin. Ya. Yang diundang siapa saja? Mulai dari ini yang mengundang pastinya kepala desa, ya, kepala desa. Kemudian yang diundang mulai tokoh siapa aja? Tokoh masyarakat siapa saja? Tokoh agama. Kemudian apa lagi? RT, RW. Kemudian siapa lagi? Kader. Kemudian nggak apa-apa, mau LSM juga boleh. Apa lagi? Karang Taruna. Mbak Binsar. Ya, ini yang diundang, ya. Nanti di bawah poin itu lebih detail lagi saya yang diundang siapa aja. Intinya di sini jangan lupa di sini petugas puskesmas. Kemudian selain kita bahas siapa yang diundang, yang pertama di sini yang membuka adalah SMD. Pra SMD ini adalah kepala desa. Ya. Kemudian setelah dibuka kepala desa, di sini petugas puskesmas mempresentasikan PISPK. Petugas puskesmas harus memaparkan hasil capaian PISPK. 12 indikator PISPK di desa tersebut seperti apa capaiannya. Mana yang rendah, mana yang tinggi, mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, harus disampaikan di sini. Setelah petugas puskesmas mempresentasikan di sini, kemudian dilanjutkan kepala desa. Belum. Ini yang saya masuk BLC di sini ya. Ya. Jadi kepala desa di sini mengidentifikasi masalah. Jadi mengajak, ayo masalah apa yang mau diangkat, masalah apa yang ada di desa ini. Kepala desa di sini yang saya ngomongnya di sini memang muluk-muluk banget kan, nggak mungkin kayak gini dilakukan seperti ini ya kan? Nggak apa-apa, saya memang ngomong muluk-muluk ini yang saya omongkan adalah standarnya ya. Jadi nanti urusan kita ketika pulang nanti yang mengkawal ini kita nggak apa-apa, tapi kedepannya harapannya nanti benar-benar terjadi seideal sesuai teorinya ini Bapak Ibu ya. Makanya MP ini sebetulnya harus dibarengi setelah melatih para kepala puskesmas, kemudian dilanjutkan ada workshop dengan para lintas sektor. Harusnya supaya dia tahu, ya kan? Lah monggo, berarti ini wewenang dari Dinkes ya untuk menyampaikan, gitu ya, untuk menyampaikan, oh ini lintas sektor harus kita undang nih, perannya ada di sini, ya di sini. Kepala desa mengidentifikasi masalah, akhirnya ada yang menyampaikan, oh ini masalahnya sampah, oh si B menyampaikan ini masalahnya di desa ini tuh ada, bener ini ada penderita TBC kan gitu masyarakat, dan itu nggak pernah pakai masker, dan itu tetangganya tuh sampai ada yang batuk-batuk. Nah dari situ Bapak Ibu, mengapa kok petugas puskesmas ini mempresentasikan PISPK? Sebetulnya ini untuk menggiring kalau bisa ngambil masalah ini gitu ya. Tapi kalau memang masalahnya di luar ini ya nggak apa-apa. Misalnya ternyata di situ yang lebih parah banget tentang leptospirosis gitu ya. Nggak apa-apa diangkat leptospirosis gitu ya. Ya di sini kita identifikasi, setelah diidentifikasi ditentukan bersama-sama prioritas masalah yang akan diambil sebagai SMD. Prioritas masalahnya apa? Ya, saya di sini disepakati akhirnya tentang TB gitu. Oh sinkron nih sama data PISPK-nya. Kemudian setelah diprioritas masalahkan, kemudian di sini baru ditentukan kapan akan melakukan SMD. Kapan kita terjun SMD? Jadi, pra SMD pertemuan pertama di sini adalah inti kegiatannya petugas puskesmas melakukan menyampaikan tentang capaian PISPK, mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah yang akan diambil di dalam kegiatan SMD, gitu ya. Baru ditentukan kapan akan dilaksanakan SMD. Kemudian sekarang kita masuk pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini juga masih pra SMD. Ya, masih pra SMD Bapak Ibu. Pertemuan kedua yang pra SMD yang diundang ini masih sama dengan yang tadi yang di atas. Kemudian yang membuka juga sama ya. Kemudian yang ketiga di sini dibahas ulang apa kemarin prioritas yang diangkat. Nah, prioritas masalahnya apa? Oh tentang TB kayak gitu ya. Kemudian setelah itu penyusunan kuesioner. Itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu besok menghadapi ujian komprehensif ya ini modelnya ya. Jadi di pertemuan kedua ini penyusunan kuesioner. Kemudian pada saat penyusunan kuesioner biasanya petugas puskesmas sudah menyiapkan kuesionernya. Ini kaidahnya hampir sama dengan kita penelitian. Akan lebih baik kita menggunakan kuesioner yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya ya. Jadi silakan menggunakan kuesioner yang memang lebih baik yang sudah baku ya. Terus setelah kita membawa kuesioner yang baku, di sini kita lakukan modifikasi ya.
modifikasi sesuaikan dengan kekhasan daerah tersebut. Seandainya, oh tadi tentang penderita TB, oh ini perlu ditambahi pertanyaan terbuka tentang apa, gitu ya. Oh di sini perlu lagi ditambahi pertanyaan terbuka tentang apa. Silahkan dimodifikasi, ditambahi, ya. Nah, setelah itu, setelah dimodifikasi, jadi kuesionernya, ya. Kuesionernya jadi, petugas puskesmas menjelaskan kepada petugas yang akan melakukan SMD, menjelaskan bagaimana cara mengisi kuesioner ini kepada para petugas yang akan melakukan SMD pada kader, karang tahunan, dan lain sebagainya. Dijelaskan nih caranya mengisi. Kemudian setelah dijelaskan cara mengisi, dijelaskan juga cara merekap. Merekapnya gimana? Seandainya pertanyaannya dalam bentuk ya tidak, ya 1, tidak 0, seandainya gitu ya. Direkap sekalian ketika dikumpulkan ke petugas puskesmas sudah ada rekapannya. Gitu. Itu diajarkan sekalian pada saat pertemuan kedua. Setelah itu Bapak Ibu di pertemuan kedua di sini kita mengorganisasikan di sini Bapak Ibu membuat timeline ini di RT ini siapa PJ-nya kayak gitu ya. Di RT ini siapa PJ-nya. Ya, di sini waktunya kapan? Ya. Waktunya kapan? Seperti ini. Ya, tenang ya. Yang sini Bapak, kemudian yang Bapak tadi itu sudah masuk gini. Ya. Oke. Jadi ini kunci dari pertemuan kedua ini adalah terbentuklah kuesioner dan diorganisasikan siapa penanggung jawabnya ya. Nah, kemudian setelah itu masuk pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini baru namanya MMD. MMD itu yang diundang siapa? Yang diundang itu tadi ditambahi orang-orang yang berpotensi. Mungkin di situ ada yang punya pom bensin, ada yang mau nyalek, ada yang mau ini. Karena apa? Ini kan akhirnya ya. Ini kan nanti mencari pemecahan masalahnya. Siapa tahu di sini pada mau nyumbang gitu loh ya. Jadi oke, jadi di sini undangannya itu yang buka masih kepala desa ya, kepala desa. Kemudian setelah itu ada paparan hasil SMD dari ketua SMD-nya biasanya kader ya, dipaparkan. Kemudian setelah itu kepala desa di sini mengajak bersama-sama untuk menentukan lagi-lagi prioritas masalahnya. Kemudian setelah menentukan prioritas masalah, menentukan pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah yang ditemukan pada saat SMD. Kemudian yang keenam adalah membuat rencana kerja. Membuat rencana kerja di sini ada poalnya Bapak Ibu ya, lagi-lagi di sini ada poalnya. Kegiatan A, PJ-nya siapa, target waktunya kapan. Ya. Setelah membuat rencana kerja, yang selanjutnya adalah ada komitmen bersama, ada penandatangan komitmen bersama. Di pertemuan ketiga SMD ini harus ada komitmen bersama dan keluarnya rencana kerja. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah itu kita masuk pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu adalah evaluasi, di mana sering sekali semua puskesmas tidak melakukan hal ini. Ya, nah evaluasi. Kapan dilakukan pertemuan keempat tidak ada standarnya. Silakan kan tadi Bapak Ibu bikin pola rencana kerja. Oh kalau yang ini saya target paling lama bulan ini ya sudah evaluasinya yang dilakukan sebelum di bulan itu gitu aja ya. Evaluasi di sini, evaluasi yang diundang sama dengan pertemuan ketiga. Ya, kemudian setelah itu yang membuka masih kepala desa. Kemudian selanjutnya di sini adalah tugasnya adalah mengidentifikasi masalahnya, masihkah ada permasalahan yang membuat tadi tidak bisa berjalan. Kemudian di sini kita menentukan pemecahan masalah. Ya, setelah penyelesaian masalah, baru nanti di sini ending dari pertemuan keempat adalah melakukan RTL. Ini pertemuan keempat membuat rencana tindak lanjut. Saya sampaikan ini idealnya, walaupun kenyataannya saya yakin ini yang memandikannya adalah Bapak Ibu semuanya. Ini tidak akan mungkin bisa berjalan ketika lintas sektor juga tidak diajari seperti ini. Ya, mereka pasti ini gawean puskesmas, gitu kan? Nah, itu memang sudah menjadi permasalahan semuanya. Jadi kita pun kalau saya juga selalu begitu kan oleh peserta, tapi ingat kita harus semangat ya. Segala sesuatu itu pasti proses berubah itu penuh liku-liku waktu, gitu ya. Nanti semoga suatu saat kita juga mengalami hal ini. Oke, ikuti pelatihan pengembangan kompetensi di lembaga administrasi negara tentang perencanaan kebutuhan kompetensi. Jadi cara membuat perencanaan kebutuhan kompetensi itu adalah yang pertama nomor, ini nama, ya, ini jabatan, kemudian ini unit kerja, kemudian ini SKP dia. Kalau di sana namanya apa? Job deskripsi itu SKP kan? Uraian tugas. Oke, uraian tugas ya. Yes, apa itu ya? Kalau di sini kan SKP, ya. Kemudian setelah ini SKP, ini adalah pelatihan atau seminar atau workshop yang pernah diikuti. Ya. Kemudian setelah ini analisis. Ya. Kemudian setelah analisis ini baru rencana pengembangan kompetensi. Ya. Kemudian ini adalah tempatnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contohnya nomor 1 Jono, jabatan perawat ahli pertama, unitnya dia di UGD. Nah, kemudian jabatan perawat ahli pertama sama apa? Biasanya perawat kalau orangnya rajin ditambahin tugas apa? Bendahara, gitu ya. Bendahara, gitu ya. Oke, SKP-nya yang pertama ini SKP dia sebagai perawat ya. Apa saja balika bla 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 bla. Kemudian yang ini sebagai bendahara, apa ditulis. Kemudian setelah itu dicek dia di tahun sebelumnya sudah mengikuti pelatihan apa saja. Oh ternyata pengadaan dan jasa, ya kan? Kemudian teknik, kemudian apa lagi? Kemudian laboratorium puskesmas. Akhirnya di sini baru tahu, iya ya, ini jelas-jelas perawat, bendahara. Dan kok malah tugas utama sebagai perawat ahli pertama itu malah tidak ada. Sehingga di sini ditulis analisisnya, butuh pelatihan untuk ini, untuk jabatan fungsional dia. Dan
jabatan fungsional, entah itu perawat, bidan, apapun itu, sebaiknya memang dianggarkan oleh pemerintah, jangan berbiaya pribadi, ya. Karena ya itu kalau apalagi yang pertama, pengangkatan pertama itu sudah disampaikan, ya kemarin saya mengikuti pertemuannya, wajib dibiayai oleh pemerintah, tidak boleh berbayar pribadi, begitu Bapak Ibu. Jadi ini anggarkan pelatihannya, setelah dianalisis ini saya pelatihan jagung perawat, kemudian ini GTCRS. Nah Bapak Ibu, untuk membuat judul-judul pelatihan ini jangan asal bikin judul. Saya tahun kemarin sudah mumet di nego-nego sama kabupaten kota. Boleh ya datang ya di situ ada pabriknya, ada kasihnya. Berangkat yang sudah contohnya ya, fasilitas-fasilitas yang sudah tidak mendukung keselamatan pasien. Berangkat itu kelihatannya masih gagah, bedside railnya masih bisa dinaikkan, diturunkan. Tapi kalau diajak jalan, ya, diajak jalan gimana? Melihat, kalau nggak melihat gitu ya, yang bawa itu cuma satu orang sambil bawa mat gitu, tapi gini ya, gitu. Soalnya belok ke sini terus, jadi harus diginikan ya gitu. Gimana akhirnya semuanya nggak pada kena penyakit akibat kerja gitu ya? Semuanya pinggangnya pada kena ya. Lah kayak gitu udah, itu beresiko. Pernah juga di rumah sakit baru saja ini terjadi, dia berangkatnya itu bagus tapi nggak